Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan lengkap dengan grafiknya. Kita ambil contoh Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Menentukan akar-akarnya dengan memfaktorkan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, berarti negatif X, negatif 4, dan positif 1. Ini maksudnya cari angka yang bila dijumlahkan adalah negatif 5 dan bila dikalikan hasilnya negatif 4. Untuk lebih jelasnya kenapa negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 adalah negatif X dikurangi 4 X tambah 1. Kita kalikan satu per satu ya. Negatif X dikali X, hasilnya adalah negatif X kuadrat. Lalu negatif X kali 1, hasilnya negatif X. Negatif 4 kali X, hasilnya negatif 4X. Negatif 4 kali 1, hasilnya negatif 4. Perlu disederhanakan lagi. Kenapa? Karena ada variabel yang sejenis, yaitu negatif X dan negatif 4X. Penyederhanaannya, negatif X kuadrat, negatif X ditambah negatif 4X berarti negatif 5X, terus negatif 4. Nah, ini hasilnya sama. Kita kembali lagi ke contoh. Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, yaitu persamaan kuadratnya negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Negatif X dikurangi 4 kali X tambah 1. Nah, berarti untuk menentukan akar-akarnya adalah negatif X dikurangi 4 sama dengan 0, atau X tambah 1 sama dengan 0. Teruskan, negatif X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Nah, untuk negatif X sama dengan 4, ini negatif X-nya harus di-X-kan, berarti X. Karena negatif X berubah menjadi X, maka 4 pun harus berubah menjadi negatif 4. Atau X sama dengan negatif 1. Jadi X1 negatif 4 dan X2 sama dengan negatif 1. Jadi akar-akarnya dari persamaan kuadrat negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4 adalah X1 sama dengan negatif 4 dan X2 sama dengan negatif 1. Sekarang menentukan titik puncak dari persamaan kuadrat negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4, berarti harus menentukan sumbu simetri atau nilai X dan menentukan nilai optimum atau nilai Y. Dengan rumus titik puncak sama dengan negatif B per 2A, negatif D per 4A. Artinya X sama dengan negatif B per 2A dan Y sama dengan negatif D per 4A. Nah, untuk nilai X kita bahas ya.
X sama dengan negatif B per 2A. Nah, untuk mengetahui negatif B per 2A berarti harus tahu dulu nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Kita kembali ke persamaan kuadratnya ya. Negatif X kuadrat ini A-nya berarti sama dengan negatif 1. B berarti negatif 5. Dan C berarti konstanta ya, yaitu negatif 4. Nah, kita lanjut lagi ke X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya yaitu di sini negatif 5, berarti tulis negatif 5 per 2, A-nya di sini adalah negatif 1, tulis berarti ganti ya A-nya dengan negatif 1 sama dengan negatif 5 per 2 kali negatif 1 berarti negatif 2, berarti sama dengan negatif 5 per 2 atau sama dengan negatif 2,5 ya. Jadi nilai X-nya adalah negatif 5 per 2 atau X sama dengan negatif 2,5 atau negatif 2,5. Kita berlanjut ke Y sama dengan negatif D per 4A. Berarti sama dengan negatif diskriminan per 4A. Nah, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC per 4A sama dengan negatif B-nya adalah di sana tadi negatif 5 kuadrat dikurangi 4, A-nya negatif 1, C-nya adalah negatif 4. Nah, berarti per 4 kali negatif 1. Nah, di sini berarti sama dengan negatif 5 dikuadratkan adalah 25, negatif 4 kali negatif 1, 4. 4 kali negatif 4 adalah negatif 16. Per 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Teruskan, negatif 25 dikurangi 16 adalah 9 per negatif 4. Sama dengan negatif 9 per negatif 4. Sama dengan 9 per 4 sama dengan 21 per 4. Ini adalah nilai Y atau titik optimum. Jadi titik puncaknya sama dengan E, Y adalah negatif 2,5 karena X-nya negatif 2,5, Y-nya adalah 21 per 4. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi, ternyata grafiknya seperti begini. Di mana ini dibuat di dalam suatu kartesius sumbu X dan sumbu Y. Supaya nanti grafiknya terbentuk dengan bagus, maka skala antara jarak 1, 2, 3, 1, 2, terus negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, skalanya harus sama ya, supaya nanti grafiknya terbentuknya dengan bagus. Nah, tadi berdasarkan pembahasan, yang namanya akar-akar kuadrat, ternyata akarnya itu di negatif 4 dan negatif 1. Ini dari fungsi kuadrat negatif X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 4. Adapun titik puncaknya X menempati di negatif 2,5. Negatif 2,5 ini
berarti bertepatan di antara negatif 2 dan negatif 3. Nah, berarti di sini. Dan sumbu Y menempati untuk titik puncak adalah di 21/4. Nah, nanti disambungkan atau dipertemukan antara negatif 2,5 dengan 21/4. Nah, ini namanya titik puncak nih. Untuk membuat grafiknya, bisa dari titik puncak di sini menuju negatif 1 karena adalah akar-akarnya tadi negatif 1 dan negatif 4. Jadi menuju negatif 1, lalu menuju negatif 4. Kenapa harus menuju negatif 4, nggak menuju negatif 3 atau negatif 2 atau negatif 1? Karena konstantanya adalah negatif 4. Jadi harus menuju negatif 4. Setelah itu, nah, biar ada keseimbangan antara grafik yang dibuat, nah di sini dari titik puncak menuju lagi ke akar yang kedua yaitu negatif 4, lalu pajukan terus ke bawah sampai seimbang antara kiri dan kanan sehingga terbentuk grafik yang seimbang ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang lain.